Sobat Cuan, balik lagi bareng gua Daniel Guna dan Gua Triputra dari tim riset CNBC Indonesia. kaget kan Sobat Cuan, ini kontennya adalah paham, pantauan saham semakin paham semakin cuan. Ini pasti ada banyak yang kaget nih ya bro ya. Cuan dulu dong, salam cuan. Banyak yang kaget nih kayaknya bro, karena tiba-tiba dia ngelihat wajah kita ini ya, paham on YouTube. Ini adalah episode pertama kita, paham on YouTube. Jadi nanti Sobat Cuan ini bisa sambil ngelihat wajah kita ya, yang biasanya kita nggak kelihatan gitu. Suaranya doang, ada suara nggak ada gambar. Sekarang akhirnya ada gambarnya. Kita akan bahas konten yang sama, tapi ya tetap tentang persahaman gitu. Karena tema kita hari ini temanya lumayan gimana ya ini bro ya, lumayan mencekam kali ya kita bilangnya ya, karena kan saham-saham yang bintang 5 tapi harganya kaki 5. Nah, menarik nggak nih? Diperhatiin oleh sobat ini bisa menikmati saham-saham yang bintang 5 gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, tapi sebelum kita sampai ke sana sobat cuan ini, jadi pasti sobat cuan ini kayaknya gini nih ya bro, mungkin Sobat Cuan ini belum terbiasa dengan perubahan mendengar suara kita sambil melihat wajah kita nih kayaknya Bro Putra. Gimana nih Bro? Yang denger di podcast ini nggak tahu bro kita di YouTube. Bener kan? Akhirnya ngelihat juga ya. Iya, tapi Sobat Cuan ini jangan lupa ya, karena kita di YouTube itu, di YouTube-nya Cuap-Cuap Cuan, konten kita tuh udah banyak ya. Konten gue sama Bro Putra itu juga udah ada berapa kali kita udah bahas saham teknologi, emas, lebaran, kita udah pernah bahas ya bro ya, udah ada videonya ya. Iya bro. Sepertinya sih Nah begitu, ini nggak tapi tahu tayang atau enggak bro. tayang dong, tayang supaya tetap ditayang sama Sobat Cuan. Ya, disayang maksudnya cuy. Oke, Sobat Cuan. Itu kita langsung aja nih dari pergerakan indeks harga saham gabungan yang hari ini ditutup menghijau 0,44%. Ada nggak nih lu bisa ngelihat saham-saham yang masih harga kaki 5 gitu, tapi kualitasnya bintang 5? Ya justru momen-momen kayak gini tuh banyak banget ya saham yang bintang 5 ya. Kalau bintang 5 maksud gua itu mid to big cap lah, saham big cap, saham middle cap yang bintang 5 yang oke, tapi harganya masih murah gitu. Justru itu Mr. Lo Keng Hong, value investor yang kawakan itu kan bilang, oh di momen-momen seperti ini banyak banget Mercy harga Avanza. Jadi emang bener, emang masih banyak banget big cap, mid cap yang harganya masih murah dan memang masih oke sebenarnya secara fundamental. Bintang 5 lah istilahnya. Jadi harganya itu Toyota Avanza, tapi sebenarnya itu kualitasnya Mercy ini banyak kan di mana sih sebenarnya? Big cap, mid cap, small cap, atau gimana nih? Emiten-emiten yang kayak gitu tuh. Banyak kan di mid cap bro. Big cap paling ada 2-3, 1-2, tapi banyak kan emang di mid cap. Mid cap ada yang salah harga gitu. Nah, mid cap itu range harganya berapa sih? Karena kan ini tidak ada klasifikasi yang sahih gitu ya bro ya. Ini kita doang nih yang mengkelompokkan. Nah, kalau yang lu bilang mid cap itu berapa bro? Kalau dari gua mid cap itu 30-40 udah bisa kategori mid cap, sampai 80-90 tuh masih mid cap, 90-100 ke atas tuh udah big cap kalau menurut gua. 90 sampai 100 triliun ya market kapitalisasinya ya, bener ya? Bener. Ya tentu aja ini di Indonesia doang ya, karena kalau di luar itu BCA kita tuh mid cap sebenarnya, atau bahkan small cap, karena di luar gede-gede banget. BCA kan 70 ngitungnya pakai dolar sih. Iya, BCA itu market cap-nya cuma 60-70 bio ya. Mereka ada yang udah hampir 1 triliun market cap-nya gitu. Oke. Adanya banyaknya di mid cap dan itu range-nya 80 sampai 100 triliun gitu ya untuk mid cap ya. Mid cap itu 30 sampai 80-90, bro. 30 sampai 80 atau 90. Nah, dicatat nih sama Sobat Cuan ini biasanya ada di mana sih? Apakah benar-benar ada di emiten mobil-mobilan nih yang terkait dengan otomotif? Soalnya kan analoginya nih analogi mobil-mobilan nih soalnya. Ya biasanya yang salah harga itu kalau dari gue lihat sekarang itu banyak dari komoditas dari salah harga. Otomotif juga masih ada salah harga karena lagi terpengaruh ya, sangat terpengaruh oleh pandemi corona. Dan yang paling berjibun jumlahnya itu properti yang masih belum bangkit sampai sekarang. Jadi properti
setelah hancur lebih setelah corona sampai sekarang bangkit. Jadi secara valuasi sebenarnya masih murah. Tapi kalau lu mau beli saham properti itu lu harus nunggu cycle-nya. Nah, cycle-nya belum sekarang. Oke. Berarti banyak bersarang di emiten properti nih maksud lu nih, yang dibilang emiten bintang 5 harga kaki 5. Ya sebenarnya banyak bersarang di emiten properti, tapi kalau dari gua sendiri itu last resort ya, kalau saya pengen masuk situ last resort. Kenapa? Karena seperti gue bilang cycle-nya masih belum akan ke sana gitu. Jadi last resort kan pilihan terakhir. Kalau cycle-nya yang misalnya hari ini tahun ini di sektor A lagi oke, besoknya lu komunitas oke, lalu besoknya finance oke ya. Jadwalnya properti buat manggung bukan tahun ini gitu. Tahun depan juga bahkan sepertinya masih belum. Sama konstruksi sama nggak tuh properti sama konstruksi? Barengan nggak sih itu? Konstruksi juga memang masih banyak yang under value, tapi ya under value karena emang masih belum diapresiasi investor. Lu tahu lah dana infrastruktur pemerintah sekarang pindah ke healthcare buat vaksin, buat ini, buat itu yang berhubungan supaya buat nekan corona dulu ya. Infrastruktur nanti dulu lah gitu. Berarti nanti kalau pemerintah mas, udah mengurangi, kalau logikanya berarti kalau pemerintah udah ngurangin dana PEN gitu, itu berarti emiten infrastruktur udah bisa jadi emiten bintang 5 lagi tuh? Apa enggak? Kan kalau pemerintah udah ngurangin dana PEN, kalau COVID udah ditekan, bro. Oh, Kalau COVID ya berarti aman, ya. dana PEN turun sendiri gitu. Tenang aja nih. Oke. Makanya kalau sobat cuan nih pegang saham konstruksi, terus lagi merah nyangkut, kan? Cara terbaik supaya makin cepat sahamnya naik di rumah aja gitu. Di rumah aja, COVID ditekan, lalu dana PEN-nya bisa dialihkan ke yang lain gitu. COVID udah rendah ya udah, kalau dialihkan ke lain biasanya balikin di infrastruktur lagi. Ini udah sobat cuan pasti yang nyangkut di konstruksi ini udah di rumah tiap hari, level supportnya juga udah ada di kesabaran nih kayaknya dia kapan ini emiten konstruksi naik lagi. Oke, bro, ini kalau kita lihat emiten-emiten mid cap ini sektor-sektor yang paling banyak bersarang itu tadi lu bilang ada di emiten-emiten mana tuh? Tadi gue bilang properti, tapi otomotif, properti, tapi emang masih belum menarik buat di entry. Last resort aja lah itu kalau mau dikit-dikit boleh, tapi yang jangan yang last resort dong, yang first resort. Yang menarik yang mana nih? Resort mana? First resort. First call ya, sih sebutannya. Iya. First pick. Iya, yang mana tuh? Yang paling cakep kalau di mid cap itu dari komoditas pastinya ya, karena tahu lah komoditi super cycle bentar lagi dan masih ada saham-saham lagging. Itu kayak ITMG itu tuh udah terbang-terbang, tapi masih ada yang lagging. Apa tuh? Gue tahu nih kayaknya nih. Emitennya inisialnya 4 huruf. awalnya I, iya nggak sih? Ya bener tuh, tahu lu. Nah bener ya. Kasih tahu nggak sih bro? Tahu nggak ya? Pasti udah sobat cuan juga. Jadi tahu. kasih clue aja nih buat sobat cuan yang nggak connect nih. Apa nih? Indi pastinya kalau. Langsung. Kalau emiten komunitas apa aja sih, ITMG sama Indi doang kan gitu, yang semua yang memang ya Indi itu masih menarik ya. Satu, ini berhasil turnaround Q2-nya bisa laba. Kenapa ya? Karena salah satunya batu bara udah mulai naik. Q3-nya diprediksi labanya bisa mungkin naik lagi. Lalu Indi ini kan emang rajin bagi investor, rajin bagi dividen ya. Jadi lu nggak usah takut amat kalau nyangkut. Dan memang PBT masih di bawah 1, jadi ya good to buy, masih bagus, masih banyak gitu. Menarik nih. Nah, tapi in contrary nih bro, kalau misal nanti kondisi pandemi angkanya udah menurun, kondisinya udah mulai membaik gitu, apakah emiten-emiten komoditas ini ya akan kebalik gitu, jadi ditinggalin sama para investor atau bakal tetap dikoleksi juga beriringan gitu? Ini kan masalah komunitas kan bukan masalah, bukan gara-gara corona, gara-gara komunitasnya terbang ya. Kenapa komunitasnya terbang? Gara-gara kemarin supply-nya berkurang, gara-gara dihantam corona kan. Terus supply tiba-tiba supply anjlok parah karena ya pabrik nggak beroperasi gara-gara corona. Nah ini karena supply-nya anjlok, terus setelah lewat berapa lama pabrik nggak ada yang beroperasi kan.
supply-nya anjlok, demand-nya juga anjlok kan. Jadi harganya turun. Mm-mm. Ada demand, supply masih ada dikit tapi demand-nya habis. Nah, ketika itu Cina-nya udah mulai tekan coronanya, lalu di negara-negara luar global juga udah mulai tekan coronanya, yang terjadi ya ini demand-nya muncul lagi. Bahkan justru supply-nya yang nggak bisa nyanggupin demand-nya. Kenapa? Karena kan nggak bisa main restart lalu jalanin terus matiin nih, selalu di pabrik batubara ya gitu, selalu produksi batubara. Nggak bisa main on off aja gitu. Mahal Jadi boy, narik listriknya mahal. Jadi mereka butuh waktu buat restarting lagi gitu. Restart ini jadi supply-nya tuh masih belum mampu ngejar demand ya. Harganya naik shoot up tuh. Dan ini potensi Berarti kenaikan Berarti emiten komoditas itu kenaikannya akan beriringan dengan kondisi pandemi yang membaik gitu ya. Akan semakin gede demand-nya gitu ya. Berarti good to buy nih di saat-saat kayak gini kita akumulasi yang lagi lagging-lagging ini. Ya, good to buy untuk yang lagi-lagi ini salah satunya yang seperti kurang Indi. Dan emang prediksi harga call ini tuh masih belum muncak, masih akan naik lagi gitu. Baru mulai komoditi super cycle-nya gitu. Jadi upside-nya masih ada untuk call-nya sendiri ya. Biasanya call-nya ikut naik sama batu baranya, dan emang salah satu yang lagging itu Indi juga udah deket sama support ya. Support ini 1260 kalau nggak salah. Sekarang sekitar 1300-an. Ya masih upside-nya masih gede, bisa tembus 2000. Kemarin kan sempat tembus 2000 ya. Kemarin itu pas sempat tembus 2000 itu call-nya nggak setinggi sekarang. Kalau nggak salah malah belum sampai 100 gitu. Oh gitu, berarti banyak yang belum perhatiin. Kayaknya banyak yang lebih fokus sama emiten-emiten yang terkait dengan teknologi, Bank Mini gitu-gitu ya kayaknya ya bro ya. Nah, kayaknya emang Indi sendirian yang Indi sama beberapa emiten lainnya yang lagging. ITMG itu udah mulai balik gitu. Kemarin kan ITMG sempat tinggi lalu batubara turun, ITMG turun terus batubara naik lagi, naik melebihi yang kemarin. Tapi Indi tuh masih lagging tuh, lu lihat. Perhatiin aja kemarin sempat 2000 terus turun ke 1002, batubara naik itu naik ke 1003 1004, jadi masih lagging, masih nunggu waktu manggungnya lah. Menarik. Karena kalau kita lihat emang ini dekat banget ya, kalau secara year to date dekat banget sama supportnya dia di 1265 ya, udah berapa kali nih kayaknya nih mantul di 1265. Ya emang gitu supportnya di sekitar situ bro. Oke. Berarti reviewnya kurang lebih segitu ya dari Indi. Kalau dari emiten batu bara lain gimana nih, atau komoditas-komoditas lain? Tapi sorry bro, sebelum kita masuk ke emiten batu baranya, emang lu prediksi nanti ini harga batu bara acuan bakal ada di berapa sih? Kalau tembus 18 nggak kaget, ada potensi ke 200. Wow. 180 $200 per metric ton. Ya. Dan itu akan jadi yang tertinggi sepanjang masa dong itu ya. Dulu pernah tembus 200 bro, udah jadul banget. Oh, ketika tahun 2008 ya, waktu lagi masa komoditi boom ya. 200 itu. Mungkin menarik. 1718 lah targetnya untuk 2021 ini. Nggak usah muluk segitu dulu. 1718. Oke, noted ya, dicatat nih sobat cuan nih yang pengen cuan. Kalau udah cuan jangan lupain kita ya. Udah lihat wajah kita di sini, kopinya jangan lupa dikirim ya. Oke, sobat cuan. Kalau kita ini ngelihat lagi ya dari sektor batubara sendiri, kan kita udah bahas 2 emiten tadi. Yang batubara lainnya gimana nih? Ada PTBA punya BUMN, habis itu emiten-emiten komoditas lain. Ada imbas nggak sih emiten nikel tuh misalnya tuh, gimana tuh? Kalau PTBA gue sih nggak gitu serak ya. Kenapa? Karena ini dia kan kliennya kan PLN ya, lu harga batubara Newcastle terbang gila-gilaan juga BTBA ngikutnya HBA, bukan batubara Newcastle. Dan emang pemerintah mau ngorbanin PLN demi PTBA cuan? Enggak, pastinya PTBA yang dikorbanin gitu. Oke. Susah lah. Jadi ada kalau lu mau ada kebijakan dengan pemerintah ya. Ya, aman. Kalau pengen aman, kalau pengen cuan, ini gitu. Oh, kalau emiten nikel sama emiten emas gimana? Kita kalau batu bara kan ada agro juga kan.
Terus kalau kita bandingin sama komoditas emas, misalnya ada MDKA, terus nikel ada Antam misalnya, sama emiten-emiten yang kayak gitu, itu gimana nih? Oh, kalau buat gue sih yang upside yang paling banyak baru batu bara Indi doang sih. Paling sama Doit. Nah, itu juga masih agak lagging ya Doit ya. Paling itu dua doang misalnya dari gua. Kalau untuk komoditas, kalau dari sektoran masih banyak gitu. Ini kan soalnya dibilang katanya inflasi tinggi, biasanya harga emas juga ikut meroket nih, ikut naik juga. Katanya ini biasa mendongkrak harga emiten-emiten emas. Efeknya batu bara, efek emas naik berapa persen ke Antam punya saham sama efek batu bara naik berapa persen sama Indi punya saham pasti lebih tinggi Indi. Salah satunya Indi lebih volatil daripada Antam. Sejarahnya ya berapa 5-6 tahun terakhir, 10 tahun terakhir lah. Sejarahnya emang Indi lebih volatil terhadap harga komoditasnya daripada Antam. Oke. Ini juga berarti yang perlu diperhatiin sama Sobat Cuan ya, perbandingan daripada gain-nya dia sendiri ya, kalau kita bandingin. Oke, Bro, ini kita masih punya waktu ya, masih punya waktu cukup banyak, masih ada sekitar 15 menitan lagi nih buat gua menggali-gali emiten-emiten yang sektornya menarik. masih banyak loh, 15 menit. Nah, makanya. Bro, langsung aja yang move. Oh gitu, langsung Bro kalau gitu, langsung. Dari finance sih sekarang, konsol finance itu kan banyak yang paling menarik ya, paling gede, tulang punggung indeks lah. Yang kalau menurut lo apa yang masih under value sekarang finance? Finance kalau gue sih ngelihatnya lebih ke big cap-nya ya, karena kayaknya yang bank mini ini udah terbang-terbang semua nih banyak nih. Big cap-nya apa? Kalau big cap-nya gue ngelihat kayaknya BRI punya peluang nih, bener nggak sih? BRI bro, BRI, aduh berat banget kalau BRI mah. BRI berarti BNI ya? Maksudnya dia gue dapetin aja. BRI kan mau issue kan, issue gede banget berapa triliun. Kagak ada yang mampu nyerap. Siapa sih yang mampu nyerap? Dia issue saingan nama saham teknologi lagi. Issue kan lu keluarin duit kan. Mau beli nggak nih, gue jual, BRI jual. Siapa yang mau beli? Orang pada beli saham-saham teknologi gitu. Jadi ya berat. Dapen gitu gimana? Kok Dapen kan biasanya beli tuh, BPJS kayak apa gitu kan beli biasanya BRI. Ya, BPJS itu kagak mau nambah saham. That's why mereka jual-jualin kan, uangnya berapa? Salah satunya buat sebagian buat nebus, sebagian buat masukin saham tech atau saham-saham lain gitu. Jadi emang berat mereka mau nebus BRI ini, dan Dapen, reksadana itu kan ada limitnya ya. Ada misalnya megang satu saham maksimal 10%. Ada limitnya. Dan mereka itu udah banyak yang 8-9%. Kalau mereka tembus 10% nanti. Jadi mereka terpaksa juga, banyak yang kayak gitu juga. Jadi emang BRI sampai Rex issue nanti sebenarnya nggak menarik ya. Tunggu misalnya udah selesai Rex issue, udah terdilusi ya, itu dong kembali menarik lagi gitu. Yang masih murah itu BNI emang. BNI itu PBV 1 malah di bawah 1 ya sekarang ya. Sekitaran 1 lah. Itu ya masih murah banget itu hitungannya. Dan dia kan paling nggak terbesar keempat di Indonesia kan. Kalau kita lihat nih BNI hari ini 4820 menguat 0,84%, Bro. Ini masih layak koleksi nggak sih? Oke nggak sih ini di koleksi-koleksi? Bro, BNI bro, apalagi dia kan mau buyback kan, berapa triliun dia mau buyback. Lu bayangin dia mau buyback berapa triliun, lalu harga PBV masih di bawah 1, orang cakep apa bro? Per-nya juga 9,4 gitu ya, di bawah rata-rata per perbankan ya nggak sih? Gue nggak gitu peduli per sih kalau PBV-nya di bawah rata-rata PBV perbankan gitu ya? Ya jelas bro, kalau PBV mah jelas, masih gue lihat ceknya 0,78 PBV-nya. Kalau per sih gue nggak gitu, tahun-tahun gini sih nggak gitu lu perlu pusingin ya. Kalau dia mau minus atau per yang gede juga nggak usah terlalu pusing. Kenapa ya? Karena memang banking ya pencadangannya lagi gede. Pencadangan gede kenapa? Karena banyak NPL. Nanti kalau misalnya COVID-nya turun, orang-orang udah lancar lagi bayarnya, ya pencadangannya naik lagi, labanya naik lagi. Dan ini kan cuma pencadangan. Nanti kalau kagak bayar kan di refund gitu aja, dibalikin. Nggak terlalu pusingin labanya turun tuh apa gitu. Memang labanya turun dari tahun lalu, dari 2 tahun lalu ya, dari tahun lalu naik ya, kan 2020 parah banget. Memang labanya turun dari 2 tahun lalu, tapi not a big deal lah. BNI ya nih, berarti kalau dari perbankan BNI cek. Yang lain gimana nih bro? BNI
big cap-nya. Kalau Yang mau di small cap-nya, kemudian yang lagi big cap-nya pengen BJTM, yang bro. lagi pengen stock split gimana tuh? Yang 1:5. Bro. Tapi ya, menurut gue sih mau kemahalan. Tapi ya dari dulu orang bilang BBCA kemahalan ya tetap aja naik terus kan. Dan emang Iya. BBCA ini mau embrace retail, jadi dia stock split. Sebelumnya kan BBCA jadi mainin Insti doang, Insti, Dapen, MI, yang jadi investasi reksadana yang mainin BBCA gitu kan mahal, 3 juta satu lot 3 jutaan, siapa yang mampu beli. Sekarang karena retail udah mulai rame, dia udah mulai embrace retail beli BBCA gitu. Jadi stock split lah biar bisa retail bisa afford gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya. Jadi ada potensi upside biasanya perusahaannya perform, sahamnya stock split, ada potensi upside biasanya. At least sampai hari split lah gitu. Nah, kita lanjut. Kalau yang small mid cap-nya itu dari finance itu BJTM menurut gua. BJTM itu masih tetap perform ya di tengah pandemi. Kenapa? Karena ini BPD, misalnya orang ngutang langsung dipotong dari gaji gitu. Nah, NPL-nya jadi rendah, NPL bisa ditekan, pencadangannya rendah, pencadangannya labanya tinggi gitu. Bisa lihat labanya tumbuh terus walaupun ada pandemi kan. Terus rutin juga ini kan cash cow pemerintah Jateng ya, ini cash cow. Jadi ya bagi dividen terus, nilainya juga gede. Lu misalnya lu lihat di harga saat ini tuh sekitaran 7% ya yield-nya. 7% ya oke lah di atas rata-rata deposito perbankan. Betul. Terus ini PBV-nya juga di 1 nih, pas nih 1 kali. Iya masih murah, masih oke, nggak kemahalan gitu. Layak koleksi lah ya. Masih murah, potensi capital gain-nya ada, dividen yield-nya ada, oke lah. Oke lah ya. Oke, checklist ada BBNI, ada BJTM 2 aja nih bro, atau ada lagi nih dari sektor perbankan? Dari perbankan sih gua itu aja dulu. Yang lain banyak, yang lain ada yang tapi murah. tunggu nih, tunggu. Murah naik. Oke, kan ini lu lihat ini harga ini emiten bintang 5 harga kaki 5. Kalau dibeli di hold itu sampai kapan gitu di holdnya? Sampai dia jadi Mercy beneran atau gimana tuh ukurannya tuh? Ya terserahnya sobat cuan nih, bisa sobat cuannya pengen, lu tujuan pasar modal apa, pengen nabung ya tunggu butuh duit baru lu jual gitu. Kalau pengen memaksimalkan capital gain gimana nih bro? Ini dipegang sampai ada nggak sih secara teknikal gitu level-level yang perlu dilihat? Kalau maksimalin ya tunggu. Sebenarnya kalau misalnya BJTM gini nyari dividen yield ya, yieldnya gede. Ya udah lu hold aja lama panjang nggak ada salahnya gitu. Kecuali lu lagi BU baru jualan. BBNI ini misalnya udah balik ke nilai wajarnya atau berapa tahun terakhir sempat 9.000 10.000 ya udah lu bisa lepas di situ. Kalau mau main panjang bukan ngomong 1-2 tahun ya, lu paling udah 5 tahun gitu. Dan BNI juga lagi bagi dividen, so what gitu kalau hot panjang. Iya, berarti bisa menikmati dividen lah ya. Enggak usah pusing lah, kecuali kalau IDI ya, lu mau jual di mana, lu cari harga TH kemarin berapa. Dekat level tertinggi berapa jual gitu ya. Nah, IDI lu harus cari posisi buat keluar gitu, karena lu nggak bisa hold 5 tahun ini saham bakal batubara anjlok, dia bakal anjlok juga. Kalau soalnya BNI BTM apaan lah, nggak usah pusing. Benar. Holdnya gitu. Next nggak bro? Oke, next. Ada apa lagi nih? Diusir produser kita. belum di warning, tenang aja. Next tuh masih ke mid cap to big cap lagi ya, medium lah. Itu Tebik. Tebik bukannya udah tinggi nih, udah 3.000-an. Udah tinggi tapi masih bisa naik lagi bro. Tapi nggak bintang harganya nggak kaki 5 banget. Tapi iya lumayan ini. Tapi potensi upside-nya ada. Kenapa? Karena emang lagi ada deal sama investor asing. Oke. Ini mau dijual, rumornya sih di 4.000 jualnya. Lagi dinegoin lah harganya berapa. Dan ini kejadiannya bakal tahun ini gitu loh.
ya ini bonus aja lah gitu, kaki lima kan bonus lah. Oh. Sama cuan pengen cuan cepet kan, cuan cepet Heeh. yang kurang lebih ini sisa berapa, 5 bulan ya tahun ini kan, 5 bulan lagi udah selesai. Rumornya sih bakal kejadian tahun ini gitu. Jadi Oh, jadi strateginya beli sekarang, keep sampai nanti beritanya naik ke pasar gitu ya? ya bukan berita naik, udah deal. Oh, Beritanya udah rumornya deal. udah ada. Nah, Udah deal. Sampai dealnya deal kan dealnya kan kan, nanti muncul di CNBC Indonesia beritanya lu yang tulis nah kan? itu juga lihat. Nanti kalau deal kan ada namanya private placement ya. Kenapa? Karena diakuisisi kan. Nah, nanti private Heeh. placement di harga pembelian gitu. Oke, oke. Harga private placement di harga pembelian. Nah, lu jual Mm-mm. aja ke situ gitu. Ya, potensinya Oke. ada potensi upside gitu ya. 1.000 ya, kalau sekarang Mm-mm. 3.000 ya potensi 1.000 kan cuan lumayan 25%. Bisa pakai metode arbitrase nggak sih kalau kayak gini nih? Ya, lumayan bisa pakai arbitrase, tapi ya nanti kalau udah ujung-ujung gitu dan cuan lu nggak bakal banyak. Jadi Oke, dari oke. sekarang dulu lu spekulasi bakal laku kan. Nah, jadi ketika beneran laku cuma 25% lumayan lu. Kapan lagi Siapa lu yang mau sebulan ngasih? 25%? Apa? Sama Sobat Cuan bisa pantengin nanti keterbukaan informasi ya. Biasanya kan Iya. bakal di blow up di sana ya sama Bursa Efek Indonesia gitu. Sebelum kalian membaca tulisannya Putra nanti di cnbcindonesia.com. Oke, ada Tebi kan ini menara telekomunikasi ya, harganya udah 3.190-an. Kalau dari sisi fundamental ini gimana nih? Maksudnya apakah memang layak koleksi atau seperti apa sih? Ini kan memang beli buy karena rumor ya, jadi nggak gitu. Nggak usah penting evaluasi lah, lu lihat aja Asing aja berani beli di 4.000, bener nggak? Asingnya mau akuisisi lu di 4.000. Rumornya ya, kejadiannya nanti di 3.008, 3.005 kan tergantung negonya gitu. Tapi ya most likely di atas 3.000 gitu. Rumornya sih bakal di 4.000 gitu. Oke, berarti bolehlah dikoleksi-koleksi dulu ya dari sekarang Sobat Cuan. Ada nggak nih nextnya? Ada nggak nih? Kita sisa 5 menit nih bro. Ayo. Ada bro. 5 menit lagi. 5 menit. Tinggal 2 menit. Tinggal 5 menit. 5 menit. Gimana? Ada lagi nggak nih? Ya, tambahin di cap kalau Ya, yang masih di cap. murah itu sih juga masih murah. Astra Internasional. PBV sama PBV-nya dia berada di bawah level rata-rata 3 sampai 5 tahun. 3 tahunnya masih di bawah, 5 tahunnya masih di bawah. Kalau masih murah. Cycle-nya juga udah bentar lagi. Cycle-nya paling kan tahun depan udah mulai pulih gitu. Dan ini kan itu ya, apa namanya, income dia kan cuma ketahan doang. Misalnya kan misalnya nih 2020 lu mau beli mobil, tapi gara-gara ada corona kan lu nggak jadi beli mobil. Tapi tahun 2021 atau 2022 ketika corona udah bubar, udah selesai, lu jadi kan beli mobil kan, cuma ketunda doang kan. Namanya pent up demand. Jadi nanti kalau misalnya 2022, 2023 tiba-tiba laba asli loncat jauh, penjualan auto kaget kan, tahan doang. Mau beli, misal tadi mau beli mobil, mau ganti mobil butut karena ada pandemi kagak jadi, simpen dulu duitnya. Nanti akan terrealisasi gitu. Sama sih sebenarnya. Asal duitnya enggak, ya bener, asal duitnya nggak habis nyangkut di saham yang salah ya. Dulu. Oke, berarti ini level-level koleksi yang bagus juga, dan ini sifatnya yang Astra Internasional ini berarti mirip kayak emiten-emiten BBNI gitu ya, BJTM gitu ya, kan dia bagi dividen nih, berarti bisa di hold panjang gitu ya. Hold panjang lu takut. Nah tuh udah kasih 3, satu buat hold panjang, satu buat jual di private place, jual di tender offer, satu buat tunggu jual ketika batu bara muncak. Udah, lu bisa main. Nah, lengkap. Lengkap, happy cuan. Jangan lupa transferin kita kopi ya. Mau lagi nggak? Masih ada waktu lagi nggak bro? Masih nih, 1 menit. Apa nih yang terakhir? Cepat aja ya, berarti dari gue bilang properti apa sih yang masih murah? Kalau menurut gue sih LPKR, tapi sebenarnya ini buat panjang ya. 2 tahun kan emang cycle-nya properti belum akan datang dalam waktu dekat. Kenapa LPKR paling menarik? Karena LPKR itu megang silo bro. Rumah sakit ya, Siloam. Jadi misalnya Siloam laba nanti bisa, karena dia anak usaha, bisa dikonsolidasikan ke LPKR-nya gitu. Dan di antara emiten properti lain, LPKR itu recurring income-nya paling tinggi. Recurring income tuh misalnya perusahaan properti lah, dia jualan rumah, dia bangun rumah, dia jual rumah, udah selesai gitu aja kan.
nggak cuan lagi di rumah. Jalan income dia harus bangun mall, jadi dia cuan terus dari tenannya. Atau misalnya LPK-nya dari rumah sakit, jadi karena income-nya tinggi dibandingkan kan emiten properti lain. Dan memang masih murah PBV di bawah 100 aja. Mantap. Ya lengkap berarti ini semuanya ya. Yang hold panjang ada, yang Tapi itu panjang kemudian ya, tunggu harga batu bara panjang berarti. Itu masih panjang kalau yang LPKN nggak lu simpen 1 tahun bisa naik. Sepertinya belum mungkin naik itu pelan-pelan aja, nanti ketika cycle-nya properti udah tiba itu saham-saham kayak LPKN bisa loncat tinggi. Oke, berarti ini udah lengkap ya. Yang jangka panjang banget ada, yang menengah panjang ada, yang jangka pendek juga ada. Nih kalau gue summary dikit aja, ada ITMG, INDI, BBNI, BJTM, kemudian ITMG enggak ya? INDI aja nih berarti. INDI aja nih berarti. Oke, INDI, DOIT, BBNI, BJTM, kemudian ada TEBIK, tadi ada Astra Internasional, ada LPKR, bener nggak? Iya itu bro. Oke ya Sobat Cuan, berarti tadi ada 7 atau 8 emiten ini ya yang perlu Sobat Cuan perhatiin, dan kurang lebih 8 emiten ini berarti Sobat Cuan butuh banyak kocek gitu ya. Nanti jangan lupa money manajemennya dibagi berapa persen ya ke tiap emiten. Dan juga jangan lupa nanti kalau ada cuan bagi ke kita. Pakai margin ya. Oh, tuh. Jangan lupa dengerin konten margin kita. Mungkin metode margin dan juga arbitrase itu bisa dipakai nih di 8 emiten ini yang udah disebutin Bro Putra tadi. Udah kita bahas ya cara pakai margin gimana, dan metode arbitrase itu juga kayak apa. Oke Sobat Cuan, waktunya udah habis ya. Kita juga udah diusir sama produsernya. Putra juga udah diusir. Jadi jangan lupa ya dengerin konten paham. Jangan lupa dengerin konten paham kita setiap hari Senin di podcast Spotify udah pasti ya, cuap-cuap cuan. Di Apple Podcast dan Google Podcast juga udah pasti. Ada di cuap-cuap cuan, ketika aja Instagram kita ada di cuap_cuan. Dan jangan lupa ini yang paling penting ya, karena paham ini sekarang on YouTube. Berarti Sobat Cuan juga udah harus subscribe di YouTube kita ya. Like dan subscribe Anda itu sangat berarti buat kita guys. Atau kalau enggak, Sobat Cuan kirimin kita kopi ya. Sebagai tanda terima kasih misalnya, terutama buat Bro Putra tuh, sama produser kita namanya Angel guys. Oke Sobat Cuan, thank you udah dengerin konten kita. Sekali lagi gue Daniel Guna dan gue Tri Putra. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di konten-konten paham menarik selanjutnya. Bye. Bye.